Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba melihat hasil cangkokan dari jambu kristal. Ya, ini kita sebentar jalan dulu. Ya, ini pohonnya masih kecil, namun ini adalah hasil cangkokan usia kurang lebih kalau saya tidak salah 2-3 bulan setelah turun cangkok. Kita lihat hasilnya. Ya, ini sudah banyak bunga. Oke, pada video kali ini saya akan coba share bagaimana cara melakukan turun cangkok plus treatment untuk penanaman agar nantinya hasil cangkok tidak mati. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Ini pohon indukannya, teman-teman bisa dilihat ya, seperti ini pohon indukannya. Ini adalah jambu lokal yang saya sambung sisip semua dari cabangnya, saya pangkas kemudian sambung sisip. Jadilah ini indukan jambu kristal. Kurang lebih usia 1 tahun setelah saya lakukan grafting atau sambungan. Ya, kita coba naik. Ya, ini saya tanam di depan. Kebetulan ada kandang untuk ayam, ya, cuman lagi kosong. Ya, seperti ini untuk indukannya. Ya, ini kenapa saya cangkok? Karena jambu kristal itu harus sering-sering dilakukan proses pruning. Nah, daripada proses pruningnya ini sia-sia dan dibuang batang-batangnya, akhirnya sebelum dipruning kita cangkok terlebih dahulu. Untuk cara cangkoknya, ya, untuk cara cangkoknya di video sebelumnya ini sudah saya share bagaimana cara mencangkok yang cepat. Jadi Anda bisa tonton di situ. Ya, ini sudah sangat siap untuk kita pangkas atau kita turun cangkok ya. Ini ada beberapa cangkokannya, 1, 2, 3, semua sudah tumbuh akar. Ya, ini yang paling yahut. Ini yang paling yahut nih. Ya. Oke, kita langsung saja pangkas. Jadi 1 minggu sebelum kita turun cangkok, ini cabang-cabang atau ranting-ranting yang memanjang saya terlebih dahulu pangkas ya, seperti ini. Saya pangkas semuanya. Ini contohnya akan tumbuh lagi baru-baru semua. Nanti tujuannya itu agar memperkecil atau mengurangi penguapan ketika nanti kita turun cangkok. Artinya beban kerja si akar yang baru segini, dia akan mampu nantinya untuk menghidupi atau memunculkan tunas-tunas baru, ketimbang nanti kita biarkan daunnya dan cabang itu meninggi dan rimbun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita potong dikit lagi ya. Ini oke, dapat. Untuk kali ini kita contohkan satu saja dulu. Oke, ya, ini hasilnya ya. Ini ada 3 percabangan utama, primernya, sekundernya ya. Dan ini akarnya sudah sangat mapan dan yahut. Untuk media tanam dan cara mencangkoknya ini sudah saya share di video sebelumnya. Silahkan teman-teman lihat, tonton. Ini usia kurang lebih 1 bulan 2 minggu lah kurang lebih.
ya. Kita potong lagi yang ini di bawahnya mungkin ya. Oke, ini saya dapat. Ini sudah siap juga ya, akan potong. Oke, dapat. Kita taruh lagi dulu seperti ini. Oke, kita sudah dapatkan 3 press cangkok nih. Nantinya kita lanjut ke proses selanjutnya ya. Oke, simak terus. Selanjutnya kita siapkan air ini ya. Air kurang lebih 1 gayung atau 2 gayung atau berapa saja, yang penting bisa merendam si akar ya. Nanti air ini akan kita campurkan dengan bawang merah ya. Bawang merah ini saya siapkan parutan juga. Jadi si bawang merah kita parut saja begini, nggak perlu kita kupas atau apa ya, seperti ini aja. Jadi nanti bawang merah ini akan fungsinya sebagai JPT, zat perangsang tumbuh. Walaupun akar sudah ada banyak, tapi nanti kita cari aman saja agar nanti si akar setelah kita pindahkan ke dalam polybag ini dia cepat untuk adaptasinya. Selain bawang merah, Anda juga bisa menggunakan vitamin B1 ya, seperti ini. Oke, selain diparut, ditumbuk juga bisa, yang penting nanti si bawang merahnya ini halus ya. Langsung saja kita campurkan ke dalam. Saya arahkan ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Ya, oke. Setelah ini tercampur semuanya, selanjutnya kita akan masukkan cangkokannya ya. Oke, karena ini di bawah akar, ini kita buang saja seperti ini ya. Ini tidak perlu kita kurangi daunnya, kita tidak perlu pangkas, hanya cukup kurangi saja seperti ini. Tujuannya agar nanti dia tidak bisa untuk berfotosintesis juga ya, seperti ini saja. Oke, sudah. Ini sudah ada bunganya juga ya, sudah ada bunganya. Ini kita biarkan saja, jadi syukur, nggak jadi ya wajar. Kemudian kita masukkan ke dalam larutan bawang merah tadi ya. Kita agak miringkan, kalau memang kurang, kalau memang belum terendam semuanya, bisa kita tambahkan lagi ya. Ini direndam selama 2 jam ya, jadi 2 jam sebelum kita tanam. Oke, lanjut ke proses penanaman. Ya oke, ini adalah media tanam yang biasa saya pakai. Ini ada sekam bakar, saya campur dengan sekam mentah, dan 1 bagian itu tanah biasa ya. Jadi komposisinya adalah sekam bakar 1 bagian dan juga tanah 1 bagian. Nanti kita aduk secara merata, kemudian masukkan ke dalam polybag ya. Ini media tanamnya yang sudah kita campurkan tadi, tanah dan sekam. Kemudian juga ini batang cangkokannya yang sudah kita rendam selama 2 jam dengan larutan bawang merah ya. Oke, langsung saja kita isi
Ya, langsung saja kita isi medianya dengan plastik polybag ini dengan media. Kita isi setengah dulu. Nah, kita buka saja ikatannya. Kita buka atasnya dulu sama. Nah, udah. Kemudian kita lepas ikatannya atau tali lagi. Nah, sudah. Pelan-pelan, usahakan jangan sampai plastiknya atau medianya pecah ya. Kalau media pecah tuh besar kemungkinan akan mati. Ya, pelan-pelan saja. Ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita pasang di sini, tegak lurus. Ini adalah langkah terakhir yang perlu kita lakukan, ya, seperti ini. Nanti kita harus ikat ke ajir seperti ini agar nanti akar tidak bergerak ketika terkena angin atau hujan. Ya, karena setelah ini kita akan siram full. Oke, ini ya, kita siram media sampai full. Ini akan aman kalau sudah kita ikat dengan ajir. Kita siram dengan larutan atau rendaman bawang merah tadi ya. Sini ya.